Manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Apa sih artinya? Nah, kita itu diibaratkan di dalam sebuah cangkir sebagai manusia yang kecil, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memegang cangkir tersebut. Yang mana artinya kita sebagai manusia yang kecil itu selalu dipantau, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tahu apa saja yang kita lakukan dan perbuat. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa sekecil apapun diri kita, sekecil apapun gerak langkah, dan bisikan hati kita semuanya berada di dalam genggamannya. Bagaimana cangkir yang digenggam, seluruh gerak-gerik yang ada di dalamnya selalu berada dalam pengawasan tangan yang memegangnya. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seluruh isi hati dan amar perbuatan kita. Kita mungkin merasa kecil dan tersembunyi, tapi bagi Allah kita itu selalu nampak. Maka perumpamaan ini mengingatkan kita agar senantiasa berhati-hati dalam berbuat, menjaga diri dari keburukan, dan memperbaiki niat karena kehidupan kita setiap detiknya berada dalam pengawasan Tuhan yang Maha Mengetahui. Yang kedua, menjalankan dan meninggalkan ibadah, keduanya ada risiko. Nah, menjalankan ibadah dan meninggalkannya sebenarnya sama-sama memiliki risiko. Banyak orang berpikir bahwa ketika kita beribadah, semuanya akan berjalan mulus, aman, dan tidak ada komentar negatif. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Kadang ketika seseorang mulai rajin sholat, mulai memakai pakaian yang lebih sopan, lebih menjaga omongan, atau mulai memilih lingkungan yang lebih baik, ada aja orang yang mencibir. Komentarnya bermacam-macam, mulai dari so alim, terus baru hijrah kok langsung jaim, sampai kok berubah banget sih. Nah, cibiran seperti itu emang tidak enak didengar ya. Kadang bisa membuat hati terasa tidak nyaman, bahkan membuat sebagian orang ragu-ragu untuk tetap istiqomah. Tapi sebenarnya, cibiran manusia itu tidak ada nilainya dibandingkan tujuan sebenarnya dari ibadah. Nah, kita melakukan ibadah itu bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk mendapat pujian, dan bukan untuk dianggap baik oleh orang lain. Nah, padahal ibadah itu adalah bentuk ketaatan, bentuk rasa syukur, dan bentuk penghambaan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi lain, meninggalkan ibadah juga memiliki resiko, bahkan resiko yang jauh lebih besar. Ketika kita mulai mengabaikan sholat, tidak peduli dengan kewajiban, atau merasa nanti ajalah, sedikit demi sedikit hati akan terasa jauh dari Allah. Nah, hidup bisa terasa hampa, tidak tenang, dan perlahan menjauh dari keberkahan. Meninggalkan ibadah bukan hanya soal kehilangan pahala, tapi juga membuka pintu dosa dan kehilangan perlindungan spiritual yang Allah berikan kepada hambanya yang taat. Pernah dengar gak sih apa itu istiraj? Nah, istiraj itu adalah kondisi ketika seseorang diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti rezeki yang lancar, jabatan yang tinggi, dan hidup terlihat sukses. Padahal ia semakin jauh dari Allah dan terus berbuat maksiat, seolah-olah hidupnya baik-baik aja, padahal sebenarnya semua itu adalah ujian yang berbahaya. Contoh sederhananya gini, ada orang yang tidak pernah sholat, tapi bisnisnya makin maju. Ada orang yang suka menghina orang lain, tapi hidupnya selalu terlihat lancar. Ada orang yang suka maksiat, tapi rezekinya tidak pernah berhenti. Semua kelihatan seperti keberuntungan, padahal bisa jadi Allah sedang membiarkan mereka larut dalam dosa, sampai nanti datang waktunya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Karena itulah, kita sebagai manusia harus memilih resiko mana yang kita tanggung nih. Apakah resiko dicelah oleh manusia atau resiko mendapat berkah dari Allah. Nah, kalau kita pikir baik-baik, cibiran manusia itu sifatnya sementara. Hari ini mereka ngomong, besok mereka lupa. Komentar buruk tidak akan membuat kita rugi apapun di akhirat. Bahkan itu bisa menjadi ujian untuk mengangkat derajat kita. Sementara resiko meninggalkan ibadah itu sangat berat. Konsekuensinya bukan hanya sementara waktu, tapi mempengaruhi hubungan kita dengan Allah dan berdampak pada kehidupan dunia maupun akhirat. Kita bisa kehilangan ketenangan, keberkahan, dan limpahan kebaikan yang Allah janjikan untuk hambanya yang taat. Maka dari itu, lebih baik kita menghadapi cibiran dari manusia, tetapi tetap teguh menjalankan ibadah dan ketaatan, daripada merasa aman dan nyaman, tapi ternyata justru menjauh dari Allah dan menumpuk dosa. Jadi, pilihan ada di tangan kita. Apapun cibiran atau komentar yang datang, selama kita berada di jalan kebenaran, yakinlah bahwa Allah selalu melihat usaha kita, dan setiap ketaatan akan dibalas dengan kebaikan. Yang ketiga, ibadah kita ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Nah, penjelasannya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari bahwa ibadah kita masih berada pada level ibadah butuh. Nah, ibadah yang muncul sering kali ketika kita sedang terdesak, saat masalah datang bertubi-tubi, ketika hati sedang kacau,
ketika rezeki sempit, atau ketika tidak ada lagi tempat meminta pertolongan. Di saat-saat seperti itu, kita baru ingat untuk mendekat kepada Allah. Kita berdoa lebih sungguh-sungguh, kita menangis, kita memohon, dan kita berharap agar Allah segera membuka jalan keluar. Namun, ketika keadaan sudah membaik, ketika hati sudah tenang, ketika masalah selesai, ketika hidup sudah terasa kembali nyaman, perlahan-lahan ibadah itu mulai longgar lagi. Salat yang awalnya rajin tiba-tiba mulai terlambat. Doa yang dulu panjang kini menjadi singkat. Zikir yang dulu rutin perlahan-lahan hilang dari kebiasaan. Inilah yang disebut sebagai ibadah butuh. Ibadah yang dilakukan karena kita sedang membutuhkan sesuatu dari Allah, bukan karena kita ingin mendekat atau karena kita sadar sebagai hamba. Padahal hubungan dengan Allah tidak seharusnya seperti hubungan ada perlu baru datang. Allah bukan tempat singgah ketika kita sedang sulit, lalu kita tinggalkan saat sudah selesai. Allah adalah Tuhan yang memberi nikmat setiap hari, menjaga kita setiap saat, bahkan dalam keadaan yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Berbeda dengan ibadah hamba. Ibadah hamba adalah ibadah yang lahir dari ketulusan dan cinta. Ibadah yang dilakukan bukan karena kondisi hidup sedang berat atau ringan, bukan karena sedang ada urusan atau permintaan, tapi karena memang ibadah itu adalah bentuk bukti penghambaan kita. Seorang hamba sejati tetap beribadah dalam keadaan lapang maupun sempit. Ia tetap berdoa ketika bahagia, bukan hanya ketika sedih. Ia tetap mendekat ketika sehat, bukan hanya ketika sakit. Ia tetap bersujud ketika disibukkan oleh dunia, karena ia tahu bahwa kedekatan dengan Allah adalah kebutuhan utama manusia, bukan cadangan terakhir. Ketika seseorang sudah mencapai level ibadah hamba, maka Allah bukan lagi sekedar tempat meminta, tetapi menjadi tujuan hidup. Setiap ibadah yang ia lakukan terasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih bermakna. Dalam hatinya muncul rasa tenang, rasa yakin, dan rasa cinta yang sulit dijelaskan. Ia merasa selalu diawasi, dijaga, dan ditemani oleh Allah dalam setiap langkahnya. Dan menariknya, orang yang beribadah sebagai hamba justru lebih mudah menghadapi ujian hidup, bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena hatinya sudah terbiasa dekat dengan Allah sebelum ujian itu datang. Jadi, ketika masalah muncul, ia tidak panik, tidak goyah, dan tidak merasa sendirian. Jadi, selama ini kita beribadah sebagai orang yang butuh atau sebagai seorang hamba. Apakah kita hanya datang ketika ingin meminta sesuatu, atau kita tetap datang karena sadar bahwa seseorang hamba memang seharusnya selalu dekat dengan Tuhannya. Sebab pada akhirnya ibadah yang lahir dari hati seorang hamba akan menghadirkan ketenangan yang tidak ditemukan di tempat lain. Kedekatan dengan Allah bukan hanya menguatkan, tapi juga menyembuhkan. Dan cinta kepada Allah bukan hanya membuat ibadah terasa indah, tapi juga membuat hidup terasa lebih bermakna. Kadang kita sudah berdoa bersungguh-sungguh, tapi keadaan belum berubah. Di saat itu muncul rasa kecewa dan bertanya-tanya, kenapa belum terkabul ya? Nah, disinilah pesan itu berlaku. Pertama, jangan terburu-buru ingin doa langsung terkabul. Allah bukan seperti tombol cepat yang sekali ditekan langsung memberi apa yang kita mau. Allah tahu waktu yang terbaik untuk setiap permintaan kita. Seperti seorang anak yang ingin main hujan tapi ibunya melarang karena tidak ingin anaknya sakit. Penundaan itu bukan tanda tidak sayang, tapi justru bentuk penjagaan. Kedua, jangan berputus asa jika jawabannya terasa lama. Keterlambatan itu bukanlah penolakan. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta atau menunggu kita siap menerimanya. Bahkan ada doa yang dijadikan tabungan kebaikan di akhirat. Berdoa itu seperti mengetuk pintu. Jika belum dibuka bukan berarti tidak ada orang di dalam. Mungkin sedang disiapkan sambutan yang terbaik untuk kita. Kuncinya sabar dan yakin. Sabar berarti tetap berdoa meski belum tampak hasil. Yakin berarti percaya bahwa Allah tidak akan mengecewakan hamba yang berharap padanya. Teruslah berdoa tanpa lelah, karena setiap doa punya waktunya. Dan yang datang pada waktu terbaik akan terasa lebih indah daripada apapun yang datang terburu-buru. Nah, kalau doa juga jangan tiba-tiba minta, tapi harus ada adabnya. Saat kita berdoa, jangan langsung menyebutkan permintaan seperti, ya Allah, aku ingin kaya. Ada adabnya dulu, bayangkan aja. Saat kita mau minta tolong ke manusia, kita pasti menyapa, menghormati, atau memuji dulu bahkan sebelum menyampaikan kebutuhan. Kita nggak langsung asal minta. Begitu juga dengan Allah. Mulailah doa dengan memuji Allah, lalu bersalawat, baru setelah itu sampaikan apa yang kita inginkan dengan bahasa yang lembut. Adab ini menunjukkan kerendahan hati kita, membuat doa lebih sopan, dan insya Allah akan lebih mudah dikabulkan. Janganlah mencurahkan kesubuhan pada yang bukan tempatnya. Itu maksudnya janganlah kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting.
Kadang kita terlalu fokus pada sesuatu yang sebenarnya tidak memberi manfaat. Kita capek, kita mikir keras, tapi hasilnya tidak ada. Padahal waktu dan tenaga kita itu berharga. Lebih baik kita arahkan kesemuan itu untuk ke hal-hal yang memang membawa kebaikan, yang membuat kita berkembang atau yang membantu kita mencapai tujuan. Kalau kita bisa mendapatkan kesungguhan pada tempatnya, hidup akan terasa lebih ringan, lebih terarah, dan lebih bermakna. Ibnu Athaillah mengatakan, di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar pada amal ibadahnya adalah kurangnya sifat ar-raja atau rasa harap kepada rahmat Allah atau mudah putus asa sewaktu terjadi bencana menimpanya. Apa maksudnya? Kadang kita merasa karena kita sudah rajin sholat, sering sedekah, sering baca Quran, maka hidup kita seharusnya sudah lancar. Kita merasa amal kita sudah cukup untuk menjamin kebahagiaan kita. Padahal sehebat apapun ibadah kita, tetap saja yang membuat kita selamat itu bukan amal, tapi rahmat Allah. Ketika seseorang terlalu bergantung pada amalnya, dia akan kehilangan dua hal penting. Yang pertama, hilangnya ar-raja, yaitu harapan kepada Allah. Dia sudah merasa baik, sudah cukup, bahkan terkadang muncul rasa bangga dengan amalnya. Padahal orang soleh saja masih takut amalnya tidak terima, lalu bagaimana dengan kita? Yang kedua, mudah putus asa saat musibah datang. Karena dia merasa, aku sudah ibadah kok, harusnya aku tidak diuji. Akhirnya ketika kehidupan terasa berat, ia kecewa, patah semangat, bahkan mempertanyakan takdir Allah. Padahal ujian bukan tanda Allah benci. Ujian justru bagian dari cara Allah mengangkat derajat kita. Ibadah yang benar adalah ibadah yang dibangun dengan dua sayap, usaha dan harapan. Kita berusaha sebaik mungkin dalam ibadah, tapi hati kita tetap bersandar kepada Allah, bukan kepada amal kita. Seperti murid yang belajar untuk ujian, dia belajar sungguh-sungguh tapi tetap rendah hati dan tetap meminta doa restu gurunya. Begitu juga dengan kita, ibadah itu usaha kita, sementara hasilnya tetap dari rahmat Allah. Jadi mari terus beribadah dengan ikhlas, berharap pada rahmatnya bukan pada amal kita. Dan saat ujian datang, jangan putus asa. Justru disitulah bukti bahwa kita sedang diperhatikan oleh Allah. Al-Hikam yang kedua, yang berarti tanamlah wujudmu dalam bumi ketidakterkenalan, karena sesuatu yang tumbuh dari apa yang tidak ditanam, maka hasilnya tidak sempurna. Maknanya, hikam ini mendorong sikap ikhlas dan menjauhi ketenaran atau popularitas. Seseorang dianjurkan untuk menyembunyikan amal ibadahnya dan tidak mencari pengakuan dari manusia. Maksudnya, biasakanlah diri untuk beramal secara diam-diam, tanpa berharap dilihat, dipuji, atau dikenal oleh manusia. Contoh perumpamaan lain, sebuah kisah tentang seorang syekh dari Mesir. Syekh ini dikenal sebagai orang yang sangat alim, lembut hatinya, dan dalam ilmunya. Banyak orang memujinya, bahkan membicarakan tentang ketakwaannya dan menyebarkan ceramah-ceramahnya kemana-mana. Tapi apa yang terjadi? Beliau justru merasa tidak nyaman, beliau tidak ingin dirinya dikenal. Beliau takut popularitas itu akan merusak keikhlasannya, mencampuri amalnya, dan membuat dirinya sibuk dengan pujian manusia daripada mencari ridha Allah. Akhirnya Syekh itu meninggalkan Mesir. Ia berpindah ke negara lain jauh dari keramaian, berharap bisa hidup tenang, beribadah dalam keheningan dan tanpa syaratan siapapun. Namun ternyata orang-orang masih tetap mengenalinya. Ada yang masih menyebut namanya, ada yang menceritakan ilmunya. Meski ia tidak mau terkenal, Allah tetap memuliakan dirinya tanpa ia harus mencari perhatian. Perumpamaan ini sangat mirip dengan tanaman. Benih yang ditanam dalam tanah gelap tidak terlihat tapi justru tumbuh kuat. Akar-akarnya menghujam dalam, batangnya kokoh dan buahnya banyak. Ia tidak perlu berdiri di atas tanah agar semua orang melihatnya. Cukuplah ia tersembunyi karena Allah lah yang menumbuhkannya. Begitu pula amal seseorang jika dilakukan dalam keikhlasan dan kesunyian tanpa pamrih, maka Allah sendiri yang akan memunculkan kebaikan itu. Bahkan bila seseorang berusaha lari dari popularitas, jika Allah ingin memuliakannya, maka kemuliaan itu akan datang dengan sendirinya, bukan karena dicari, tapi karena diberikan. Sebaliknya, amalan yang dilakukan hanya agar dilihat orang, hanya agar dibicarakan, ibarat tanaman yang tidak ditanam. Diletakkan saja di atas tanah, tampak besar tapi rapuh, ditiup angin sedikit aja udah tumbang. Tidak ada akar, tidak ada kekuatan, tidak ada keberkahan. Maka Al-Hikam ini mengingatkan kita, jika ingin amal kita bertahan lama, bernilai besar dan tumbuh kokoh, tanamlah ia dalam ketidakterkenalan. Jangan sibuk mengejar sorotan, cukup sibukkan diri dengan mencari ridha Allah. Biarkan keikhlasan menjadi akar, biarkan Allah yang membuatnya tumbuh, dan bila suatu hari nanti orang-orang tetap membicarakan kebaikanmu, biarlah itu menjadi bukti bahwa Allah yang menampakkan, bukan kamu yang menampilkan.
Maksud dari al-hikam itu adalah Allah selalu ada dan sangat dekat dengan kita. Tidak ada yang bisa menutupi, menghalangi, atau menjauhkan kita dari Allah. Namun terkadang kita merasa jauh dari Allah, bukan karena Allah yang menjauh, tapi karena hati kita yang tertutup oleh kesibukan dunia. Kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi, seperti media sosial, harta, dan kesenangan lainnya, sehingga kita lupa siapa yang memberi semua itu. Contoh sederhananya, matahari selalu bersinar terang, tapi kalau kita menutup mata, kita tidak akan melihat cahayanya. Apakah matahari hilang? Tidak, kitalah yang menutup diri dari sinarnya. Begitulah hubungan kita dengan Allah. Allah selalu ada, selalu mengawasi, dan selalu memberi kenikmatan. Namun seringkali kita sendiri yang menutup hati, sehingga kita tidak menyadari kehadirannya. Maka al-hikam ini mengajak kita untuk membuka hati, melihat tanda-tanda Allah yang ada di sekitar kita, dan selalu mengingat bahwa apapun yang di dunia ini adalah ciptaannya. Semoga hikmah ini membuat kita semakin dekat dengan Allah dan tidak lagi merasa terhalang darinya. Di al-hikam yang keempat, yang berbunyi, di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya rasa sedih ketika kau meninggalkan ketaatan, dan tidak adanya rasa menyesal ketika kau melakukan kesalahan. Artinya, salah satu tanda matinya hati adalah ketika kita tidak lagi merasa sedih saat meninggalkan ibadah, salat terlambat, lupa baca Al-Quran, atau melewatkan kesempatan untuk berbuat baik. Semua terasa biasa saja. Bukan hanya itu, tanda lainnya adalah ketika kita melakukan dosa, tapi hati kita tetap tenang tanpa rasa menyesal sedikit pun. Ketika hati sudah mulai mati atau mengeras, seseorang tidak lagi peduli. Melakukan maksiat juga tidak membuatnya takut atau menyesal. Semuanya terasa datar. Tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Ini adalah tanda bahaya, artinya hati kita sedang sakit dan perlu segera diobati dengan banyak bertaubat, berzikir, dan mendekatkan diri pada Allah agar hati kita terasa hidup kembali. Al-hikam yang kelima yang berbunyi, tidak ada dosa kecil jika kau dihadapkan pada keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan pada karunia-Nya. Nah, dalam pandangan Allah, jika Allah menilai kita hanya dengan keadilannya, maka dosa sekecil apapun tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil seperti ghibah atau bohong kecil. Karena jika Allah menuntut semuanya secara adil, kita pasti tidak akan mampu menanggungnya. Namun, jika Allah memberikan karunia dan ampunannya, maka dosa sebesar apapun bisa Allah hapuskan, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Luas rahmatnya. Selama seorang hamba mau bertobat, Allah bisa menjadikan dosa sebesar gunung menjadi seperti debu yang hilang. Nah, kesimpulannya, jangan pernah meremehkan dosa kecil, dan jangan pernah putus asa dari ampunan Allah meski dosamu besar. Seorang hamba harus selalu takut kepada keadilan Allah dan selalu berharap kepada kasih sayangnya.